Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selamat datang kembali di channel Ruang Kelas. Di sini kita akan belajar bersama dan saling berbagi ilmu pengetahuan selama kurang lebih 7 menit ke depan bersama saya Ian. Inilah Ruang Kelas. Pada kesempatan video pembelajaran kali ini kita akan bersama-sama membahas materi seni budaya kelas 7, yaitu seni tari. Di mana seni tari itu memiliki 3 elemen yang sangat penting, yaitu elemen ruang, elemen waktu, dan elemen tenaga. Seni tari yaitu ungkapan perasaan manusia yang diwujudkan melalui gerak yang ritmis dan indah. Namun, pada pokok pembahasan kali ini kita akan membahas 3 unsur penting dalam tari. Yang pertama adalah ruang. Nah, ruang di dalam tari itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah ruang gerak dan yang kedua adalah ruang panggung. Ruang gerak yaitu ruang yang dihasilkan penari setelah melakukan gerakan. Contoh misal, seorang penari melakukan gerakan dari titik A berpindah ke titik B. Maka, ruang gerak seorang penari itu antara titik A dan titik B. Oke, lanjut. Yang kedua adalah ruang panggung. Ruang panggung yaitu ruang sebagai tempat pentas atau pertunjukan. Oke, sekarang kita bahas yang pertama, ruang gerak. Ruang gerak dalam tari itu juga dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama, ruang gerak pribadi, yang kedua, ruang gerak umum. Yang dimaksud dengan ruang gerak pribadi adalah ketika seorang penari melakukan gerak tanpa berpindah tempat. Ya, jadi jika seorang penari melakukan tarian tanpa berpindah tempat, itu disebut dengan ruang gerak pribadi. Contoh, tari saman. Nah, ini cenderung menetap di tempat yang sama dan tidak berpindah ke tempat lain. Itu disebut dengan ruang pribadi. Terus yang kedua adalah ruang gerak umum, yaitu ketika penari melakukan gerakan dengan berpindah tempat. Kalau tadi ruang gerak pribadi adalah tidak berpindah tempat, maka ruang gerak umum itu lawan kata dari ruang gerak pribadi atau ruang gerak berpindah tempat. Ya, kemudian kita bahas ruang gerak pribadi. Ruang gerak pribadi dibedakan menjadi 2, yaitu ruang gerak sempit dan ruang gerak luas. Nah, ciri-cirinya apa saja? Ruang gerak sempit ciri-cirinya adalah lengan tertutup. Yang kedua, tangan ditekuk. Yang ketiga, tanpa properti atau propertinya menggunakan properti kecil saja. Terus yang selanjutnya, langkah kakinya kecil. Yang selanjutnya, ruang gerak luas. Ruang gerak luas itu memiliki ciri-ciri antara lain. Yang pertama, lengan terbuka. Yang kedua, tangan direntangkan lurus ke samping. Terus kemudian memakai properti yang panjang. Yang selanjutnya, langkah kakinya lebar. Nah, terus apa yang disebut dengan properti? Nah, properti yaitu perlengkapan yang dipakai dan digunakan untuk bergerak oleh penari. Nah, untuk properti nanti kita akan bahas di bab yang selanjutnya ya. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak gambar berikut. Nah, materi yang baru saja kita bahas itu bisa kita gambarkan sebagai berikut ya. Yang pertama adalah ruang. Ruang itu dibagi menjadi 2, yaitu ruang gerak dan ruang panggung. Nah, kita fokus ke ruang gerak. Ruang gerak itu dibedakan menjadi 2, yaitu ruang gerak pribadi dan ruang gerak umum. Nah, sedangkan ruang gerak pribadi itu dibagi menjadi 2, yaitu ruang gerak sempit dan ruang gerak luas. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan kalian perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah 2 contoh gambar tarian di Indonesia ya. Nah, yang sebelah kiri itu adalah tari Yospan dari Papua. Ini menggunakan ruang gerak luas. Karena apa? Karena tarian ini cenderung berpindah-pindah lokasi ya, seperti itu. Terus yang di sebelah kanan ini adalah tari perang ya dari suku Dayak. Ini juga menggunakan
ruang gerak luas. Tarian ini juga cenderung berpindah-pindah tempat. Nah, kemudian di gambar berikut ini adalah contoh tarian dari Indonesia yang memiliki atau hanya memakai ruang gerak sempit. Lihat, gambar di samping kiri ini adalah gambar tari saman dari Aceh. Tarian ini menggunakan ruang gerak sempit karena tidak berpindah tempat atau hanya menetap di satu lokasi tertentu. Yang selanjutnya, yang gambar sebelah kanan ini adalah tari pendet dari Bali, ya. Ini juga menggunakan ruang gerak sempit, meskipun berpindah-pindah tempat, namun langkah kakinya kecil. Maka ini disebut dengan tari yang menggunakan ruang gerak sempit. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan membahas elemen tari yang kedua, yaitu waktu. Waktu yaitu satuan irama dan tempo yang dibutuhkan oleh seorang penari untuk melakukan gerak. Contoh, seorang penari akan melakukan suatu gerak tari yang akan dipentaskan di suatu pertunjukan. Maka, seorang penari harus bisa menyesuaikan waktu dan tempo yang sudah ditentukan, atau sering kita kenal dengan istilah durasi. Dan di dalam elemen waktu itu terdapat tempo. Tempo yaitu cepat lambatnya suatu gerakan yang dilakukan oleh seorang penari. Waktu dibedakan menjadi dua, yaitu singkat dan lama. Sedangkan tempo juga dibedakan menjadi dua, yaitu tempo cepat dan tempo lambat. Apabila seorang penari melakukan gerakan dengan tempo yang cepat, maka waktu yang dibutuhkan pun akan semakin singkat. Tetapi apabila seorang penari melakukan gerakan dengan tempo lambat, maka waktu yang dibutuhkan pun akan semakin lama. Untuk selanjutnya kita bahas elemen gerakan dalam tari yang ketiga, yaitu tenaga. Tenaga yaitu satuan kekuatan atau energi yang dibutuhkan oleh seorang penari untuk melakukan gerakan tari. Nah, sedangkan tenaga itu terdiri dari tiga bagian. Yang pertama, intensitas gerak atau ketegangan suatu gerak. Yang kedua, aksen gerak, yaitu tekanan yang muncul akibat gerak yang dilakukan secara tiba-tiba. Kemudian yang ketiga, kualitas gerak, yaitu penyaluran tenaga. Nah, untuk yang pertama kita bahas adalah intensitas gerak. Intensitas gerak terbagi menjadi intensitas tinggi dan intensitas rendah. Apabila penari melakukan gerak dengan tempo cepat, maka intensitas geraknya pun tinggi. Justru sebaliknya, apabila penari melakukan gerak dengan tempo lambat, maka intensitas geraknya rendah. Terus kemudian aksen gerak. Aksen gerak terbagi menjadi gerak patah-patah dan gerak mengalun. Yang dimaksud gerak patah-patah adalah apabila penari melakukan gerakan dengan tempo cepat, maka aksen geraknya akan terkesan patah-patah. Namun, apabila seorang penari melakukan gerakan dengan tempo lambat, maka aksen geraknya akan terkesan mengalun. Nah, kemudian yang ketiga adalah kualitas gerak. Kualitas gerak terbagi menjadi kuat dan lemah. Apabila penari melakukan gerakan dengan tempo cepat, maka kualitas geraknya pun kuat. Namun, apabila seorang penari melakukan gerakan dengan tempo lambat, maka kualitas geraknya pun lemah. Untuk lebih jelasnya, mari kita amati bersama bagian berikut ini. Tenaga. Tenaga terbagi menjadi tiga bagian, yaitu intensitas gerak, aksen gerak, dan kualitas gerak. Intensitas gerak itu terbagi menjadi dua, yaitu intensitas tinggi dan rendah. Aksen gerak terbagi menjadi dua, yaitu gerak patah-patah dan gerak mengalun. Kualitas gerak terbagi menjadi dua pula, yaitu
kualitas gerak kuat, dan kualitas gerak lemah. Nah, dengan demikian, kesimpulan pada pertemuan kita di kesempatan ini adalah gerak pada tari itu terdiri dari 3 elemen, yaitu elemen ruang, elemen waktu, dan elemen tenaga. Ketika seorang penari hendak melakukan gerak, maka seorang penari yang pertama adalah membentuk ruang. Yang kedua, seorang penari membutuhkan waktu. Dan yang ketiga, seorang penari membutuhkan tenaga. Demikian video pembelajaran pada kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk membiasakan hidup sehat dengan rajin mencuci tangan menggunakan sabun dan selalu gunakan masker apabila hendak beraktivitas di luar ruangan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.